bahwa ya Allah, kita ini diberi kemurahan luar biasa oleh Allah. Bahkan para pekerja itu, kalau kita nilai secara fondasi atau secara akhirat tadi, secara hakiki ya, pekerja itu bukan orang yang berpolitik saja. Kalau kita kembalikan ke budaya, jangan dikira pelaku politik hanya anggota DPR dan anggota parpol, kan gitu gampangannya. Jangan dipikir pelaku kebudayaan adalah hanya seniman dan sutradara. Jangan dipikir pelaku dakwah hanya ustadz-ustadz dan kiai-kiai. Semua Anda ini berlaku. Anda semua mubalighin, Anda semua dai. Anda hidup baik-baik, dipercaya oleh tetangga, itu sudah dakwah yang luar biasa dibanding Anda ngomong. Bayangin tadi sore itu saya sekilas nonton sinetron, ada anak kecil dua, ada ustadz pakai baju. Rasulullah pernah mengatakan, kan anak cilik ngomongin. Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Tirmidzi. Anak cilik dia ngomongin. Suwe-suwe no koceng liwat. Ya ayo koceng. Begitu pentingnya ustadz di dunia. Kalau perlu nggak perlu ada ustadz di dunia. Yang perlu tuh orang hidup jujur, orang hidup beneran, orang hidup dengan istiqomah, menjadi teladan bagi tetangga-tetangganya. Kalau perlu nggak usah ada yang nasehatin, nggak usah ada SMS, itikaf call, tahajud call. Aku sedang tahajud, ada titit. Ayo sholat tahajud, jancok aku lagi. Aku lagi sholat di SMS. Disuruh sholat, aku kurang ajar ini. Ini pemalas-pemalas di muka bumi, nyuruh-nyuruh orang sholat. Dia pikir bahwa yang di SMS dan di BBM sedang sholat. Ya oh pada hari. Jadi akhirnya aku manggil nyun sewu Gusti Allah batal mergarai. Di tahajud call. Isinya nasihat tiap hari. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Emang Muhammad kapan menasihati? Emang nabi-nabi kapan menasihati? Nabi-nabi hanya menjawab dan memandu, tidak tiba-tiba kola. Mentang-mentang Ramadan kola. Maka ya Allah, kalau bisa nggak usah ada ustadz di dunia, nggak usah ada kiai di dunia. Itu penghalang hubungan Allah sama hambanya. Allah sama kita jangan dihalangi siapapun. Rasulullah yang ada di depan kita dan dia duduk bersama Allah di hadapan saya. Dan jangan ada majelis ulama, jangan ada siapapun di depan saya ketika saya melakukan sholat kepada Allah. Jangan ada tokoh, jangan ada ulama, jangan ada siapapun menghalangi kemesraanku dengan Allah. Kamu harus punya harga diri seperti itu. Kalau saya sholat karena Allah, tidak karena kiai saya, tidak karena ustadz saya. Tok. Dalam kitman gak usah nabui. Ya saya tidak mengurangi penghormatan saya kepada niat baik para ustadz. Cuman kadang-kadang beliau-beliau itu menghalangi hubungan kita sama Allah. Jangan dipikir orang nggak ngerti, orang sudah ngerti itu semua yang kamu omongkan. Dengan mudah tuh baca hadis, tinggal browsing hadis Ibnu Majah keluar semua. Ngapain pakai ustad? Bukhari Muslim, Bukhari tok, Muslim tok, ya keluar semua. Sudah dengan mudah kok sekarang ini era informasi. Ngapain pakai muter-muter lewat siapa-siapa? Kan gitu. Kenapa itu kita kasih anak-anak cilik bisa mengerti kongkong? Anak cilik gurung iso apa-apa. Saudara-saudara. Bolar kan gurung tau dibatak ilatmu ta ya. Wis sunat tak gurung kan. Tak delokno PT dicocok kulimu apa. Arek cilik dikongkong sombong-sombong. Emang itu kan sebenarnya lomba deklamasi, cuma isinya deklamasi itu apa yang disebut dakwah. Dan tidak boleh dakwah kok harus lembut, mesti harus orasi toh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti ngene toh. Mesti nantang gelut. Kata enggak? Semua dakwah-dakwah kita nantang gelut.
kecuali satu, jamaah. Aku dikait melbu Islam rong dino, mari dikudang kaya cik jamaah. Senyumnya saya hidup di dunia, ya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Lucu-lucunya makhluk. Untung Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Untung kami semua tidak Engkau izinkan untuk berputus asa. Kata para syair, para penulis syair, ya nafsula taknati min dallatin azumat innal kabaira fil ghufrani kallaman. Engkau yang pernah berbuat dosa sebesar apapun, jangan pernah berputus asa. Karena seluruh tumpukan-tumpukan dosamu itu sebesar apapun, dia akan cair, dia akan menguap oleh dahsyatnya kekuatan ampunan Allah atas seluruh umatnya. Mulai saiki gaya dosa sing wakeh. Sing wakeh. Itu. Kawinilah pelacur-pelacur. Karena itu kemuliaannya tinggi. Sing wis rabi gak situ-situ pegaten. Golek pelacur cek dhuwur derajate. Sesuk untuk gendeng mayan. Gitu ya teman sekalian, Ana hanya ingin meyakinkan Anda semua. Yang bekerja untuk maghribnya Indonesia. Maghrib itu maksudnya kita akan mengakhiri semua ini di momentum suruk. Kemudian kita akan menikmati kontemplasi, kita akan menikmati merasuknya kembali nasionalisme yang sejati. Kita akan merasuk, membangun kembali kalimat-kalimat yang salah dan doa-doa keindonesiaan yang salah. Bahkan lagu-lagu kebangsaan yang salah akan kita dandani. Nama Indonesia mungkin bisa kita rubah, bendera Indonesia biasa kita rubah, tapi kita akan punya Indonesia baru. Kita akan punya kebangkitan nasional kedua. Kita akan punya proklamasi yang diperbaharui, seperti orang nikah diperbaharui. Soalnya kata Yon Kuswoyo tadi malam, saya silaturahmi ke Yon Kuswoyo, dia juga bingung, Ustaz. Dia bingung, Cak Indonesia itu di mana, kata dia. Lah yang kene gak iso cari lagu nasional di sana kok. Di sanalah aku berdiri. Jadi kita stadion di sanalah. Bingung di Indonesia. Ya lagunya salah. Akhirnya Yon Kuswoyo, vokalis Gus Plus, menyimpulkan, oh WR Supratman itu waktu bikin lagu Indonesia Raya pas umroh. Jadi sambil tawaf itu, di sanalah aku berdiri. Oh alah rere. Untung Allah itu tidak memperhatikan kata-katamu, tapi memperhatikan niatmu kan gitu. Jadi tetap disayang, tetap dikabulkan. Nanti kita rubah ya ndak apa-apa, ndak kita rubah ya ndak apa-apa. Tetap begini kita terus ndak apa-apa, asalkan fondasinya kita perbaiki. Jadi oke, kita pakai aja frame tadi, bahwa 4 itu tidak merupakan stratifikasi. Tidak ada, oh arek iki syariat iki cek kudu sembahyang iki nek iki wis marifat re. Marifat itu gak perlu sholat. Ke apa? Naik hajinya apa jenenge? Naik haji di mana aja. Karena Baitullah itu di mana saja. Apa terus kalau Anda keluar dari Masjidil Haram, dari Ka'bah yang disebut Baitullah, terus Anda meninggalkan Baitullah? Tidak. Karena dimanapun Anda bersujud, di situ Baitullah, di situ adalah rumah Allah, di situ Anda bertatapan wajah dengan Allah. Dan jangan pakai ilmu dunia, sebab kalau pakai ilmu dunia Anda bingung. Kalau pakai ilmu dunia kan kapan Allah di depanmu menjadi antallah, kapan Allah di sampingmu menjadi huwallah, kapan di dalam dirimu menjadi anallah. Tapi itu tetap hitungan dunia, itu teknis grammar. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Terus karena ada 3, berarti kita harus mengacu kepada angka. Kalau Gus Chandra Malik mengatakan kemanapun engkau berpaling, disitulah Allah. Terus jumlahnya Allah piro? Rono Allah, rono Allah, rono Allah. Loh, akeh temen Allah kan itu akhir. Padahal Allah cuma 1. Disitulah
kulit ari dari ghaib, bahwa satu bisa mengepung 1 triliun, bahwa satu mengepung semuanya. Kan tidak mungkin dalam ilmu dunia, ilmu matematika satu kok mengepung semuanya. Mestinya semuanya mengepung satu. Satu maling dikepung 10 orang, kan begitu. Mosok malingnya situ ngepung wong sak kampung. Gak iso. Gak iso. Itu ilmu dunia, maka kita tidak pakai ilmu itu. Nah, teman-teman sekalian, mudah-mudahan dengan ini Anda menjadi lebih yakin bahwa Anda datang ke sini ini saja sudah merupakan pekerjaan kepada Allah. Sudah merupakan amal soleh pada Allah. Dan saya bilang sama Sabrang pada suatu hari di sebuah restoran di mana dia saya adili dan saya marahi, dan saya menggunakan waktu itu sebagai seorang bapak yang memiliki hak untuk menempeleng anaknya. Tapi karena bapaknya seorang yang arif, maka nempelengnya saya kurangi dengan cukup mengata-ngatai dia. Itu karena saya seorang bapak yang sangat pemurah dan tidak peduli dia mau mengabdi atau tidak, aku tetap pemurah kepada dia. Dan hak-hak aku tidak aku pakai. Aku hanya memberikan kata-kata yang tegas sama dia. Brang, atas setiap niat baik Allah pasti selalu bertanggung jawab. Kamu punya niat baik tok saja, terbersit saja dalam hatimu, Allah tanggung jawab sama itu. Allah akan bekerja. Fa'alul lima yurid. Allah maha bekerja atas apa yang dia kehendaki. Dan apa yang dia kehendaki tergantung kamu berkehendak apa. Kalau kehendakmu, niat baikmu itu cocok sama kehendaknya Allah, maka Allah akan jadi pekerja utama dari cita-cita. Jadikanlah Allah menjadi pekerja utama. Jadikanlah Allah menjadi direktur utama hidup. Kan begitu, teman-teman sekalian. Jadi Anda semua sekali lagi yang datang ke sini, tenanglah hatimu, Indonesia akan berubah. Dan ada yang bekerja untuk itu, baik di antara bangsa Indonesia maupun makhluk-makhluk lain yang juga numpang hidup di tanah surga Republik Nusantara. Gitu ya. Makhluk-makhluk lain sudah sering kita omongkan di sini. Ada kepala-kepala dinas yang ngatur hujan, ada kepala dinas yang memindah tsunami dari Laut Selatan ke Jepang. Ada yang macam-macam lah, pokoknya Allah memberi pertimbangan-pertimbangan dan dia selalu menaikkan bintang-bintang dan menciptakan keseimbangan. Wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan. Itu teman sekalian. Nah, saya belokkan sekarang ke Ustadz Nur Somad, ke Cak Puji sama ke Kiai Nur PKI. Yang akhir-akhir ini kita gelari Kiai Tohar atau Kiai Toto Raharjo, yang dia sendiri menyebut dirinya Gus Dop karena semua orang pakai Gus, dia juga tidak mau ketinggalan, dia juga namanya Gus Dop. Dop diambil dari kata dobol. Ini ceritanya teman-teman sekalian, ini biar cerita aja. Cak Puji, Mas Toto sama teman-teman sekitar 20 orang, 25 orang itu bertandang ke Sulawesi karena kita punya jamaah ma'iyah yang sudah lama kita tidak kontak dan kita datangi, yaitu di daerah Mandar, kira-kira 350 km dari Makassar. Itu ngelewatin tempatnya beliau nih, di Pinrang. Terus kita di sana 3 hari dan kita lakukan segala macam. Kemudian satu, transfer nilai-nilai ma'iyah. Nomor 2, Cak Puji dan Mas Toto yang memang bertugas utama di sana untuk melakukan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di sana. Dan Mas Puji sangat konkret, seluruh desa Tinambung yang merupakan pusat kerajaan Balanipa di sana, itu airnya bau semua. Jadi susah banget untuk mandi air bersih di sana. Jadi terus Cak Puji punya tugas untuk menangani perbaikan sanitasi, apa jenenge Cak ngono iki, sanitasi. Dan sekarang sedang diproses dan nanti saya akan datang lagi ke Mandar kalau air sudah bersih dan sudah enak. Dan kemudian Cak Puji juga melihat potensi-potensi yang dimiliki rakyat di sana dan seterusnya. Kita ma'iyahan, kita segala macam lah. Dan yang jelas kita makan sangat berlebihan untuk 3 hari itu. Bayangkan Mas, jam 3 pagi ada undangan makan. Ya bagus ceritanya. Jam 3 pagi kita masih ada undangan makan. Dan kita makan banyak. Itu sak rumah panganan kabeh. Ku pindah rumah panganan kabeh.
Nah, ada banyak cerita-cerita dan beliau nanti saya minta untuk cerita sambil kita kaitkan dengan kita harus menciptakan maghrib kita sendiri agar cepat kita sholat malam, kemudian kita mendapatkan pagi yang ceria, kan begitu. Nah, dalam konteks mandar saya kira sangat banyak Cak Puji bisa ceritakan, termasuk Mas Toto. Dan saya sendiri Ustadz, saya ingin laporkan kepada Anda, saya mendapat sapaan dari Allah yang menurut saya sangat luar biasa. Jadi begitu 30 menit kita mau sampai ke Tinambung, kira-kira sampai di tempatnya Imam Labeo, itu kira-kira 30 menit lagi udah Pambusuan ya, itu sampai di Tinambung. Itu kita mendengar kabar bahwa Munira itu anaknya Mas Amru. Mas Amru itu seorang jamaah maknya generasi pertama tahun 80-an di sana. Itu meninggal dunia. Jadi begitu kami sampai di sana, kita sholat-sholat, cuci muka, minum kopi, langsung kita takziah ke tempat Mas Amru yang anaknya meninggal. Besok paginya kita antar ke kuburan. Saya ingin katakan sama Anda, ini anak dulu waktu lahir, dia lahir, saya datang. Jadi saya yang mengadani dia, si Munirah ini. Terus dia mati, saya datang. Sehingga saya yang mengadani dia waktu dikuburkan. Ini kalau diatur dengan gimana caranya ngatur ini supaya saya pas lahir dan pas mati. Dan angel ini Mas. Ini kan nggak bisa direkayasa Mas. Jadi saya bilang ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Masya Allah, begitu simpelnya caramu menunjukkan bahwa engkau ada di antara kami, bahwa engkau meridhoi kami insya Allah, bahwa seluruh pergerakan kita di Mandar, di Sulawesi Barat dan lain-lainnya itu dikawal oleh Allah, oleh hidayahnya, oleh perlindungan dan kontrolnya, serta kritik-kritik Allah. Jadi saya tidak bisa menahan tangis juga Mas. Bagaimana anak ini dulu lahir saya yang ngadani. Loh kan kalau saya terlambat sehari kan dia sudah terlanjur diadani orang. Kalau saya terlambat 1 jam kan sudah terlambat saya. Enggak, itu pas. Meninggalnya juga gitu. Menjelang saya masuk ke desa itu dia meninggal. Sehingga saya yang ngurusin gitu loh. Jadi ini Tuhan ini Masya Allah. Kalau godain kita Masya Allah. Ya Allah, aku berlindung dari godaanmu sendiri ya Allah. Tapi godaan Allah beda sama godaan setan. Sudah pasti godaan Allah, godaan kreatif, godaan untuk godaan untuk takarruf, godaan untuk menemukan kembali Allah di dalam diri kita. Karena setiap orang harus menemukan Allah terus menerus di dalam dirinya. Allah, setiap orang harus menemukan subuhnya agar dia bisa menemukan maghribnya. Dan hanya orang yang bisa menemukan maghribnya yang akan menemukan subuhnya kembali. Kan begitu kira-kira kalau kita pakai judul pada hari ini. Nah, Indonesia teman-teman sekalian sudah sangat dekat dengan maghrib. Anda akan saksikan siapa yang akan jatuh, Anda akan saksikan siapa yang akan dibuka, Anda akan saksikan siapa yang harus membayar banyak kepada keuangan bangsa Indonesia. Anda harus akan menyaksikan berbagai macam strategi-strategi untuk supaya tetap selamat perubahan yang kita lakukan untuk bangsa Indonesia. Saya tidak akan secara teknis politis, tapi saya ingin membuat Anda optimis, husnudon, gembira dan percaya bahwa jangan khawatir, Indonesia pasti akan berubah karena Anda sudah lulus. Anda tidak kalap, Anda tetap sehat walafiat, tetap menjadi manusia istimewa yang bisa duduk di sini berjam-jam. Dan di seluruh dunia malaikat keliling, tidak ada yang seperti ini malam ini. Cuman di sini. Mana mungkin Allah tidak menolong, hanya di sini. Jadi ini cahayanya mencorong ke sana. Malaikat sedang makan malam. Ini cahaya dari mana? Oh, dari tim itu. Sampai Israel gini. Oh, masih lama itu saya ambilnya, masih lama. Nah, gimana cara kita mengaspirasi beliau? Ya dengan cara kita kan gitu kan. Tidak berarti terus malaikat makan malam bener terus makannya opo, ketoprak ya orang. Nah, itu cuma cara kita menghormati dan memesrai beliau-beliau. Teman-teman sekalian, oke, saya serahkan sekarang siapa yang pertama, Cak Puji atau Mas Toto?